Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Dewa Malaikat adalah keterampilan jiwa yang sangat menuntut. Karena itu dia pasti menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa untuk mendukung serangannya yang mengerikan. Namun, dia telah berhasil membersihkan jalan bagi semua orang dengan kuat ledakan yang dia tunjukkan. Semua musuh telah dipukul mundur sekarang. Namun, ketika Nan QQ telah menopang Ye Guyi, sosok hitam tiba-tiba muncul di belakangnya. Sosok itu memegang belati ungu gelap ketika ia mencoba untuk menusukkan belati ke punggung Ye Guyi. Pada saat ini lawan mereka memutuskan bahwa Ye Guyi, orang yang memiliki jiwa bela diri malaikat yang misterius, adalah ancaman terbesar. Karena mereka tidak dapat menang atas Susansi dan teman-temannya. Karena itu, si pembunuh telah memutuskan untuk menyingkirkannya terlebih dahulu. Faktanya, pembunuh bayaran yang juga seorang Feng Hao Dolo ini telah bersembunyi sejak lama. Saat ini, setelah melihat bagaimana sebuah peluang muncul, dia akhirnya bergerak. Namun tepat ketika dia akan berhasil menikam Ye Guyi, sebuah sosok tiba-tiba muncul di antara dia dan Ye Guyi. Sosok ini merilis cahaya keemasan yang kuat yang berhasil menghalanginya. Orang yang telah membantu Ye Guyi memblokir belati tidak lain adalah Jiang Nanan. Dia telah menggunakan keterampilan jiwa keempatnya, tubuh emas tak terkalahkan. Saat Feng Hao Dolo tertegun sejenak, tangan merah muda raksasa muncul di depannya. Itu adalah tangan penghancuran. Nan QQ sangat marah dengan apa yang coba dilakukan pembunuh itu dan segera melepaskan serangan padanya. Setelah itu, piton tendon lunak Jiang Nanan juga dirilis ke arahnya tepat setelah tangan penghancuran. Piton mampu menggunakan semua keterampilan jiwa Jiang Nanan, itulah yang membuatnya sangatlah kuat. Sejujurnya, roh Jiang Nanan adalah yang paling praktis di antara mereka semua. Piton tendon lunak memukul mundur pembunuh. Meskipun tangan pemusnahan telah dinetralkan, itu telah memberi waktu berharga bagi kelompok. Pada akhirnya, istana berada di dalam kota Doling, ibu kota Kekaisaran Doling. Meskipun mereka telah menggunakan alat jiwa untuk menyembunyikan pertempuran yang telah terjadi di dalam istana, mereka masih akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup setelah mereka melarikan diri dari tempat mereka berada. Selama mereka bisa menyiagakan pasukan yang ditempatkan di sekitar istana, mereka tidak perlu takut dengan musuh-musuh ini. Susansi membanting perisainya dengan marah ke dinding saat dia merobohkan sebidang besar tembok istana yang baru dibangun kembali. Susansi tidak pernah ingin membiarkan Sui Kui pergi. Dengan kultivasinya saat ini, Sui Kui tidak ada apa-apanya di matanya. Seorang sage jiwa yang normal tidak memiliki kesempatan untuk melawan Dolo jiwa yang dilatih oleh Akademi Shrek. Selain itu, Susansi hampir mencapai Feng Hao Dolo. Dan ada alasan lain mengapa dia disebut sebagai pertahanan abadi. Susansi mengangkat tangan besarnya sebelum menyapu Sui Kui. Ini adalah kemampuan mutasi dari pemindahan Xuanwu. Saat kura-kura emas di belakangnya melintas dengan cahaya keemasan, tangan emas raksasa muncul di tubuh Sui Kui sebelum mendorongnya ke belakang dengan keras. Namun pada saat ini, tubuh Sui Kui dan Sui Leng tiba-tiba merilis cahaya yang sama. Dua garis cahaya perak melintas ketika keduanya menghilang pada saat yang bersamaan. Teleportasi? Kapan mereka mengetahui keterampilan jiwa semacam ini? Tidak, itu tidak mungkin. Sepertinya itu bukan keterampilan jiwa. Tampaknya lebih seperti kekuatan alat jiwa. Susansi terkejut dengan apa yang baru saja dilihatnya. Namun dia tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk mengkhawatirkannya. Dia percaya bahwa dia harus lari dahulu. Ketika dia mengangkat perisai Xuanwu di tangannya, dia mencoba lari keluar dari aula. Selama dia bisa meninggalkan komplek ini, ada kemungkinan dia bisa meminta bantuan dari tentara. Namun, tepat ketika dia telah mengambil langkah maju, dia dilemparkan kembali ke aula pada saat berikutnya. Suara dengungan rendah bisa terdengar saat cahaya oranye terang menerangi aula. Instruksi jiwa kelas 9. Ada instruksi jiwa kelas 9 di luar. Susansi menggeram marah
Saat ini, teman-temannya yang lain yang dipimpin oleh Cicuacan telah tiba di sisinya. Setelah mendengar Susansi menyebut seorang instrukciwa kelas 9, sebuah ekspresi serius terbentuk di wajah semua orang. Jika mereka pergi untuk pertarungan satu lawan satu, Susansi tidak akan takut dengan instrukciwa kelas 9. Lagi pula, dia pasti akan mampu menahan serangan instrukciwa dengan kemampuan pertahanan yang kuat, bahkan jika dia tidak bisa menang. Di sisi lain, dia mungkin bisa mengalahkan instrukciwa kelas 9 jika ada kesempatan, namun situasi di depan mereka benar-benar berbeda. Bagaimanapun ada begitu banyak masroh yang melawan mereka. Meskipun singa liar dulu telah mati, masih ada 4 Feng Hao dulu di aula. Meski 2 dari mereka mungkin terluka dan dilemahkan oleh Ye Guyi, mereka masih memiliki kekuatan tempur yang cukup. Kan itu, mereka masih memiliki seorang pembunuh yang juga seorang Feng Hao dulu dan juga Feng Hao dulu yang berspesialisasi dalam pertahanan. Sekarang, seorang instrukciwa kelas 9 sedang menunggu mereka di luar aula. Hampir mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Bagaimana apa yang akan kita lakukan sekarang? Setelah Ye Gui kehilangan kekuatan bertarungnya, mereka harus melindungi Sui Lingsun yang relatif lebih lemah, juga melindungi Ye Gui. Segalanya mulai terlihat sangat buruk bagi mereka. Suara dingin Sueleng bisa terdengar dari luar. Kalian semua akan mati di sini. Jika bukan karena tas teleportasi guruku, kalian semua mungkin bisa melarikan diri dengan sukses. Namun, kami telah merencanakan yang terburuk. Karenanya kalian semua pasti akan mati di sini. Sekarang habisi mereka semua. Mereka kehabisan energi. Saat ini masih ada lebih dari 20 masroh yang masih hidup. Para pembunuh juga telah mengungkapkan dirinya sebagai 4 Feng Hao dulu, mengumpulkan para masroh menuju kelompok individu dari Sekte Tang. Ekspresi putus asa mulai terbentuk di wajah Susansi dan teman-temannya. Nan Qiuqiu menggertakkan giginya saat dia meletakkan Ye Gui ke lantai dengan lembut. Setelah itu, dia memakai armor perang Dewa Es. Meskipun armornya tidak bisa dibandingkan dengan milik Wo Yu Hao, itu masih memberikan kekuatan padanya yang setara dengan Feng Hao dulu. Sui Lingsun melangkah mundur untuk menjaga Ye Guyi. Saat ini Ye Guyi sedang duduk di tanah dengan menyilangkan kakinya. Dia memegang 2 botol susu dan benar-benar mengabaikan semua yang terjadi di sekitar. Dia mencoba yang terbaik untuk memulihkan kekuatan jiwanya sebanyak mungkin. Yang bisa mereka lakukan sekarang adalah mencoba memenangkan pertarungan dengan musuh-musuh ini. Sepertinya instrukciwa kelas 9 tidak berencana untuk masuk. Lagi pula yang terbaik adalah dia bertarung di lingkungan yang luas. Jelas, yang bisa mereka lakukan adalah mencoba memenangkan pertarungan dengan musuh-musuh ini. Sepertinya, instrukciwa kelas 9 tidak berencana untuk masuk. Lagi pula yang terbaik adalah dia bertarung di lingkungan yang luas. Jelas tidak bijaksana untuk bertarung dengan seorang masroh yang kuat dalam ruang terbatas seperti aula. Di atas semua itu, semua orang percaya bahwa masroh di dalam akan cukup untuk berurusan dengan orang-orang yang tersisa dari Sekte Tang. Susansi mengungkapkan ekspresi dingin di wajahnya saat dia memegang perisai Suanwu dan bergerak ke depan Nan Qiuqiu. Cicuacan dan Nan Qiuqiu berdiri di sisinya, sementara Jiang Nanan berdiri di belakangnya. Keempat Feng Hao dulu bergerak maju perlahan. Tidak ingin terburu-buru, kelompok di hadapan mereka telah meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Setelah menyaksikan kekuatan ledakan lawan, hanya dalam beberapa saat, mereka benar-benar mampu menjatuhkan Feng Hao dulu. Meskipun Feng Hao dulu mereka juga kehilangan kekuatan bertarungnya. Untuk sementara itu, masih sangat berbeda dengan dihabisi secara langsung. Selain itu, Feng Hao dulu yang kuat masih berurusan memulihkan kekuatan jiwanya. Meskipun mereka tidak ingin memberinya terlalu banyak waktu untuk pulih, mereka tidak berani terlalu terburu-buru. Bagaimanapun semua orang hanya memiliki satu kehidupan. Jika mereka mengambil resiko, mereka mungkin akan mati. Sekarang mereka telah memiliki keunggulan absolut atas lawan. Mereka pasti tidak akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh. Para dolo jiwa dan sage jiwa di belakang keempat Feng Hao dolo mulai melepaskan wujud roh pelindung satu demi satu. Hanya ketika mereka telah melepaskannya, barulah mereka bisa melepaskan kekuatan terkuat mereka. Ketegangan di udara terasa jelas. Keempat Feng Hao dulu tidak melepaskan wujud roh pelindung karena mereka ingin lebih gesit dan fleksibel dengan gerakan mereka. Bagaimanapun, mereka hanya harus memblokir serangan dari Susansi dan yang lainnya. Sisa pekerjaan menyerang bisa dilakukan oleh sage jiwa dan dolo jiwa. Serangan mereka akan lebih dari cukup
untuk membanjiri dan menghabisi lawan. Taktik mereka benar-benar ganas dan kuat bagaimanapun. Kelompok dari Sekte Tang bahkan tidak bisa mundur. Tubuh Susansi memancarkan cahaya yang kuat saat perisai Suanwu di tangannya memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Selama lawan-lawannya bergerak, dia akan segera melepaskan wujud sejati Suanwu-nya. Dia yakin bahwa dia akan mampu menahan serangan musuh-musuhnya untuk waktu yang cukup lama. Bagaimanapun dunia tidak memanggilnya sebagai pertahanan abadi tanpa alasan. Tepat ketika pertempuran akan pecah antara kedua belah pihak, tangisan bisa terdengar dari luar aula. Apa? Setelah mendengar suara itu, ekspresi khawatir terbentuk pada keempat wajah Feng Hao Dolo. Bagaimanapun, semua orang dalam kelompok Susansi ada di aula. Satu-satunya sumber teriakan yang mungkin adalah orang-orang mereka sendiri. Itu juga berarti bahwa bala bantuan Susansi bisa saja telah tiba. Dalam keadaan seperti ini, tidak ada dari mereka yang berani menahan kekuatan. Keempat Feng Hao Dolo dan para kultivator lain mengeluarkan seruan serempak saat menuju Susansi. Pada saat ini juga, semua jenis keterampilan jiwa menyerbu ke arah Susansi dari segala arah. Namun, keempat Feng Hao Dolo terkejut melihat Susansi tersenyum pada saat seperti ini. Ketika mereka berharap bahwa dia akan panik, mereka semua melihat senyum yang membuat mereka merinding. Susansi tiba-tiba berbalik dan memaparkan punggungnya ke orang-orang di depannya. Dia melambaikan perisai Suanwu-nya di udara saat cincin roh keempatnya menyala. Ini adalah salah satu keterampilan paling kuat dari Susansi, pemindahan Suanwu. Setelah melepaskan kilatan cahaya, Susansi menghilang di depan mata mereka. Semua mas roh yang menerima perintah dari Sui Kui dan Sui Leng tertegun. Apakah dia menghilang begitu saja? Meskipun mereka tidak tahu bagaimana dia melarikan diri, mereka yakin bahwa teman-temannya dari Sekte Tang serta ibunya akan binasa di bawah gelombang serangan yang besar. Apakah dia benar-benar melarikan diri begitu saja? Namun mereka terpaksa mengabaikan kemungkinan itu. Pada saat berikutnya, setelah Susansi menghilang, sosok lain muncul di tempatnya. Setelah itu, sosok itu merilis cahaya yang sangat kuat. Udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat dingin ketika suhu seluruh aula jatuh seketika. Es yang tak hitung jumlahnya dilepaskan ke Sui Kui dan Sui Leng dari tubuh orang itu. Bahkan keempat Feng Hao Dolo tidak punya pilihan selain menggunakan keterampilan jiwa untuk menyerang es dan mencegah menusuk tubuh mereka. Pria yang tiba-tiba muncul juga mampu memblokir semua serangan mereka dengan keterampilan jiwa tunggal setelah muncul di posisi Susansi menghilang. Es yang panjangnya 3 meter itu begitu kuat sehingga sage jiwa dan dolo jiwa tidak bisa menahannya, bahkan mereka mengandung begitu banyak energi sehingga bahkan keempat Feng Hao Dolo terlempar mundur oleh kekuatan tipis yang mereka berikan pada lawan. Ledakan spiritual, pria itu mengumumkan dengan suara rendah. Setelah itu, udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi ilusi. Setiap masroh merasa seolah kepalanya dipukul oleh palu raksasa. Para masroh yang mencoba melepaskan lebih banyak keterampilan jiwa setelah sebelumnya dihancurkan oleh es menemukan diri mereka terganggu. Sage jiwa seralami paling menderita karena mereka langsung dipaksa keluar dari tubuh jiwanya. Ya, mereka langsung dipukul keluar dari wujud roh pelindungnya. Cairan merah segera menyembur keluar dari mulut dan lubang hidung mereka. Jelas bahwa mereka menderita luka serius. Pelemahan massal. Lingkaran cahaya putih meluas ke sekitarnya sebelum menyelimuti Sui Leng, Sui Kui dan yang lainnya. Rasa lelah yang kuat mulai menjangkit mereka ketika cahaya putih menyedot energi mereka. Sepertinya pria muda berpakaian putih itu ingin memberitahu mereka tentang setiap gerakannya saat dia mengumumkan sekali lagi kebingungan spiritual. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.